Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ketemu sama ini biar ketemu. Allahu Akbar. أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على لا إله إلا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji senantiasa milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Rabb yang senantiasa mencurahkan kepada kita begitu banyak nikmat-Nya yang tidak bisa dan tidak mungkin kita menghitung satu persatu. Namun di antara nikmat yang banyak tersebut ada nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat umur panjang, dan sampai hadirnya kita di sini adalah merupakan bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri dan tak boleh dikufuri. Salawat beriring salam senantiasa terkirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu surat dalam Al-Qur'an yang sering kita baca dalam salat-salat kita, yang sering kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena memang surat itu mudah dan gampang dihafal, karena ayatnya sedikit sekali. Ayatnya hanya 3. Dan surat dalam Al-Quran yang ayatnya paling sedikit adalah ada 3 surat. Surah Al-Asr, kemudian surah An-Nasr, dan ada surah Al-Kautsar. 3 surat ini jumlah ayatnya cuma 3, sehingga membuat kita mudah menghafal dan kita bisa bacakan dalam sholat-sholat kita. Pada kesempatan ini jemaah rahmat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita terkhusus pada surah Al-Asr. Al-Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'atan mengatakan bahwa law tadabbara an-nasu hadhihi surata lawasi'athum. Kalau sekiranya orang-orang manusia mentadaburi surat ini, maka sudah cukup bagi mereka. Kemudian di riwayat lain dikatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah kepada manusia, kepada makhluknya kecuali surat ini, maka itu sudah cukup bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa. Allah bersumpah dengan waktu, bersumpah dengan makhluknya. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk yang lain, seperti Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi waduhaha. Allah bersumpah dengan bulan, wal qamar,
dengan pena wal qalam. Allah bersumpah dengan bintang wan najmi idza hawa, dan masih banyak makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk bersumpah dengannya. Para ahli tafsir mengatakan bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu melainkan sesuatu itu sangat memiliki kedudukan yang tinggi dalam struktur kehidupan manusia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa yang merupakan ajang dan medan perlombaan manusia dalam beramal. Masa atau waktu adalah merupakan satu dari dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani maghmunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu oleh kedua nikmat tersebut. Banyak manusia terlalaikan oleh dua nikmat tersebut, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Jemaah yang dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr, demi masa waktu di mana sangat beragam manusia dalam menggunakannya. Ada manusia yang menggunakan waktunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki umat. Mereka inilah golongan orang-orang yang beruntung. Namun ada juga manusia yang waktunya berlalu begitu saja dengan sia-sia. Ada kelompok lain, wal'iyadu billah, mereka ini menghabiskan waktunya, menggunakan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan merusak manusia. Kelompok kedua dan ketiga ini adalah mereka orang-orang yang merugi. Wal 'asr, demi masa. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, di ayat keduanya Allah Subhanahu wa taala datangkan jawabul qasamnya. Allah Subhanahu wa taala di ayat keduanya mengatakan, innal insana lafi khusrin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita menelaah ayat ini dengan kacamata ilmu nahwu, maka kita akan temukan di sini di ayat ini Allah Subhanahu wa taala buka dengan inna. Inna ini adalah merupakan salah satu daripada harf taukid, huruf penguat. Allah Subhanahu wa taala membuka dengan inna. Kemudian juga tidak sampai di situ, Allah juga buka dengan huruf taukid yang kedua, yaitu la, pada kata lafi. Innal insana lafi khusrin. Inna dan la pada kata fi adalah merupakan dua harf taukid, huruf yang menguatkan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala yang meyakinkan, Allah meyakinkan kepada kita bahwa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Penggunaan dua harf taukid juga digunakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat-surat yang lain. Misal dalam Quran surah Al-Qalam, Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah dengan pena, di ayat 3-nya Allah mengatakan, wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Di ayat 4 juga, di ayat 4 Allah SWT mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar di atas budi pekerti yang luhur. Mungkin Allah bisa saja mengatakan anta ala khuluqin azim, tapi tidak, Allah datangkan harf taukid, huruf penguat, bukan satu saja tapi dua. Itu pun datang setelah qasam, setelah sumpah. Di surat Al-Infitar Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang abror, orang-orang yang berbakti, orang-orang yang berbuat baik itu benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya
orang-orang fujar, orang-orang durhaka itu benar-benar berada di dalam neraka. Kembali ke surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusrin. Setelah inna Allah datangkan al-insan. Al-insan adalah isim ma'rifah yang dimasuki oleh alif lam at-ta'rif, menunjukkan atau memberi faedah jenis bahwa semua jenis manusia, yang tua, yang muda, yang kecil, yang besar, yang kaya, yang miskin, yang kuat, yang lemah, semuanya. Kemudian kata husrin, isim nakirah yang diakhiri dengan tanwin. Isim nakirah itu memberikan faedah bahwa tidak ada batas. Kerugian apa saja, banyak, sedikit, al-muhim tidak ada keterbatasan. Maka kalau kita mengartikan ayat ini berdasarkan struktur bahasa tadi, maka kurang lebih sesungguhnya semua jenis manusia benar-benar berada dalam kerugian, baik secara ekonomi, secara politik, secara materi, dan lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa bahwa setiap manusia benar-benar dalam kerugian, meskipun ia berlimpah harta, keturunan, dan bahkan menjulang tinggi kedudukannya. Illa, setelah itu Allah datangkan harus istisna, pengecualian illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali ya, yang keluar daripada orang-orang yang merugi itu adalah orang yang mempunyai 4 sifat. Yang pertama adalah orang yang beriman. Iman yaitu kebenaran yang kita pahami dan kebenaran yang kita yakini. Setelah seseorang beriman, kemudian wa'amil sholihat, dia mengerjakan amal sholihat, dia mengerjakan apa yang dia pahami dan apa yang dia yakini tadi. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah bahwa seseorang setelah beriman dan beramal soleh, maka dia akan menjadi manusia sempurna secara pribadi, atau menjadi manusia yang soleh secara pribadi. Dan agama kita tidak menginginkan seseorang manusia untuk menyimpan kesolehan pribadinya sampai ia mendistribusikan kesolehan pribadi itu kepada orang lain, sehingga dia berproses untuk menjadi manusia yang soleh secara sosial. Maka datanglah perintah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mendakwahi, saling nasihat-nasihati, saling memberi peringatan tentang kebenaran, dan saling nasihat-menasihati tentang kesabaran. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Jamaah yang hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi orang soleh itu terbagi menjadi 2. Soleh secara pribadi setelah seseorang beriman dan beramal soleh. Kemudian dia akan soleh secara sosial ketika dia mendakwahkan, saling menasihati tentang kebenaran dan saling menasihati tentang kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang soleh baik secara pribadi maupun secara sosial. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma man kana 'ala hadhihi al ummah 'ala ghairi al haqqi wa huwa yadhunnu annahu 'ala al haqqi faruddahu ila al haqqi liyakuna min ahli al haqq. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli zamanin wa makan. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Suriya wa fi Filastin wa fi kulli zamanin wa makan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا